teman-temanku, dan para guru yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kali ini kami akan menjelaskan materi dari mata pelajaran biologi mengenai ovulasi dan menstruasi. Ovulasi adalah proses pelepasan ovum atau sel telur dari ovarium atau indung telur. Selama proses ovulasi ini, sel telur akan bergerak menuju tuba fallopi, yaitu tempat di mana sel telur wanita dapat dibuahi jika bertemu dengan sel sperma pria. Lalu terjadilah proses kehamilan. Namun jika tidak terjadi pembuahan, maka wanita akan mengalami menstruasi sebagaimana yang terjadi setiap bulannya. Ovulasi berlangsung sekitar 4 minggu sekali, dan juga ovulasi terjadi pada seorang wanita yang sudah mengalami pubertas, kira-kira mulai umur 14 tahun sampai 45 tahun. Ovulasi dikendalikan oleh kelenjar hipotalamus yang merupakan bagian dari otak manusia. Hipotalamus akan mengirimkan sinyalnya menuju lobus anterior kelenjar hipofisis dan menginstruksikannya untuk mengeluarkan follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH yang akan mengatur terjadinya proses ovulasi. Proses terjadinya ovulasi. Proses ovulasi secara umum dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Fase yang pertama yaitu fase folikular. Pada fase ini, follicle stimulating hormone atau yang disingkat dengan FSH dilepaskan dan sel telur mengalami pematangan, lapisan sekitar sel telur mengalami pengentalan, dan lapisan pada rahim mulai mengalami penebalan. Fase yang kedua adalah fase ovulasi. Terjadi lonjakan hormon LH dan penurunan hormon FSH, dan sel telur dilepaskan dan keluar dari folikel untuk kemudian masuk ke dalam tuba fallopi. Fase yang ketiga ada fase luteal. Pada fase ini, hormon LH dilepaskan lebih banyak. Sel telur yang sudah mengalami pembuahan akan ditanamkan ke rahim, dan apabila sel telur tidak mengalami pembuahan, sel telur tersebut akan berhenti memproduksi hormon dan kemudian akan rusak lalu dibuang bersamaan dengan menstruasi. Untuk dapat menghitung masa ovulasi dengan tepat, ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Yang pertama itu metode kalender. Metode ini dilakukan dengan cara perhitungan kalender. Apabila siklus haid Anda teratur, maka ovulasi atau masa subur Anda adalah pada hari ke-12 hingga hari ke-16 di dalam siklus haid. Yang kedua, metode suhu tubuh basal. Metode ini dilakukan dengan cara pengukuran suhu basal tubuh. Proses ovulasi akan menyebabkan suhu basal tubuh mengalami peningkatan 0,4 hingga 1,0 derajat Celcius. Ovulasi atau masa subur diperkirakan terjadi saat suhu basal tubuh yang diukur dengan menggunakan termometer pada vagina mengalami peningkatan dari 35,5 sampai 36 derajat Celcius menjadi 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu metode Murgusa cervix. Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan terhadap lendir rahim. Proses ovulasi akan menyebabkan terjadinya perubahan pada lendir leher rahim. Ovulasi atau masa subur diperkirakan terjadi saat lendir yang terdapat pada leher rahim yang tadinya teraba, kental, dan melekat seperti permen karet mengalami perubahan menjadi dingin, licin, dan tidak melekat seperti putih telur. 4. Metode simpototermal. Metode ini dilakukan dengan cara menggabungkan ketiga metode sebelumnya, yaitu melalui perhitungan kalender, pengukuran suhu basal, dan pengamatan lendir leher rahim. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim endometrium yang berisi pembuluh darah. Jika tidak terjadi kehamilan, endometrium akan mengalami peluruhan dan keluar bersama darah melalui vagina.
Berdasarkan perubahan kondisi rahim dan konsentrasi hormon, siklus menstruasi dibaginya pada fase, yaitu yang pertama, fase menstruasi. Fase ini ditandai dengan terjadinya peluruhan dinding rahim yang berisi pembuluh darah dan cairan lendir. Fase menstruasi terjadi ketika sel telur tidak dibuahi sehingga tidak terjadi kehamilan. Seluruh lapisan dalam rahim yang mengandung darah disebut dengan endometrium. Nah, yang kedua ada fase folikular. Nah, fase ini terjadi ketika kelenjar hipotalamus di otak mengeluarkan GnRH untuk merangsang kelenjar pituitari atau hipofisis, sehingga mengeluarkan FSH. FSH akan merangsang indung telur atau ovarium untuk membentuk folikel yang berisi sel telur yang belum matang. Folikel akan terus berkembang selama sekitar 16 hari bersamaan dengan perkembangan sel telur. Folikel yang sedang mengalami pematangan akan mengeluarkan hormon estrogen yang mulai merangsang penebalan dinding rahim. Yang ketiga, ada fase ovulasi. Nah, fase ovulasi terjadi ketika ovarium melepaskan sel telur yang sudah matang ke saluran indung sel telur akan keluar dari ovarium pada saat kadar LH di dalam tubuh mencapai puncaknya. Sel telur yang akan keluar dari ovarium akan berjalan menuju rahim dulu dan siap dibuahi oleh sperma. Jika tidak dibuahi, sel telur akan melebur dalam waktu 24 jam setelah terjadi ovulasi. Pada wanita yang memiliki siklus menstruasi selama 28 hari, umumnya ovulasi terjadi pada hari ke-14. Nah, pada masa ini vagina akan mengeluarkan lendir serviks. Yang terakhir adalah fase luteal. Nah, fase ini terjadi ketika folikel yang sudah mengeluarkan sel telur yang sudah matang berubah menjadi jaringan yang dinamakan corpus luteum. Corpus luteum akan mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron untuk menjaga agar dinding uterus atau rahim tetap tebal, sehingga uterus tetap siap menampung sel telur jika sudah dibuahi. Nah, jika terjadi kehamilan, tubuh wanita akan mengeluarkan hormon HCG. Nah, HCG adalah singkatan dari Human Chorionic Gonadotropin. Nah, untuk menjaga agar corpus luteum tetap ada di dalam ovarium sehingga dinding uterus tidak meluruh gitu. Nah, akan tetapi jika tidak terjadi kehamilan, corpus luteum akan meluruh sehingga kadar hormon estrogen dan progesteron dalam darah juga menurun. Nah, penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron akan menyebabkan dinding uterus mengalami perubahan dan terjadi menstruasi. Fase luteal umumnya terjadi sekitar 11-17 hari dengan rata-rata lamanya adalah kurang lebih 14 hari. Sejumlah perubahan fisik dan emosi yang biasanya muncul sebelum menstruasi adalah yang pertama ada lelah, sakit kepala, yang kedua sakit kepala, ketiga perut kembung, kelima payudara menjadi sensitif, kelima kenaikan berat badan, keenam nyeri pada otot dan sendi, ketujuh diare atau konstipasi, kedelapan munculnya jerawat, dan kesembilan keluarnya cairan dari vagina. Kelainan-kelainan pada siklus menstruasi. Yang pertama ada menorrhagia. Menorrhagia adalah volume darah yang berlebihan saat menstruasi. Yang kedua ada metorrhagia. Metorrhagia merupakan pendarahan dari vagina yang terjadi di antara dua periode menstruasi. Yang ketiga ada oligomenorrhea. Haid biasanya datang tiap 21 hingga 35 hari. Tetapi ada juga wanita yang mengalami menstruasi secara tidak teratur, yaitu bila haid datang setelah 90 hari. Kondisi ini disebut dengan oligomenorrhea. Yang keempat ada amenorrhea. Adalah istilah medis di mana menstruasi terhenti sama sekali. Kondisi ini bisa terjadi dengan alami atau diakibatkan oleh penyakit atau obat tertentu. Kelima ada dysmenorrhea atau nyeri haid adalah hal biasa yang pernah dirasakan tiap wanita. Dysmenorrhea yang biasanya terjadi sebelum dan pada saat menstruasi ini umumnya berupa nyeri atau kram di bagian bawah perut.